tentang Syekh Tarekat Naqsabandia, khalifah yang dikirim dari Busilam, ulama besar dari Riau, belajar di Makkah, mengambil tarekat Naqsabandia dari atas Jabal Abi Qubais, Syekh Abdul Wahab Rokan. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 yang berjilbab dengan yang tak berjilbab jangan diejek, jangan dicaci maki, jangan disumpah serapah, diajak bukan diejek, dirangkul bukan dipukul. Kita ini bukan hakim yang membawa martil lalu memutuskan orang neraka, 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 mengajak orang ke jalan Allah. Bayangkan kalau dulu datang ulama ke Duri ini membawa martil, neraka, neraka, neraka. Mungkin kita hari ini tak menyembah Allah, tapi menyembah pokok kayu. Kenapa? Ulama-ulama yang datang tu mati disembelih nenek moyang kita dulu. Mereka datang dengan kelembutan, dengan kebaikan. Baca buku Islamisasi Suku Sakai yang ditulis oleh budayawan Riau UU Hamidi, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press, tentang Syekh Tarekat Naqsabandia, khalifah yang dikirim dari Busilam, ulama besar dari Riau, belajar di Makkah, mengambil tarekat Naqsabandia dari atas Jabal Abi Qubais, Syekh Abdul Wahab Rokan, dari Riau. Luar biasa, membuka satu kampung, diberikan ulama besar, dihormati, raja memuliakan dia. Kerajaan Melayu Langkat dekat dari Tanjung Pura. Kampung itu bernama Babus Salam, bab pintu, salam keselamatan, Babus Salam pintu keselamatan. Tapi orang Melayu payah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Babus Salam sampai hari ini menjadi kebanggaan, menjadi ikon. Jutaan orang datang berkumpul. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Selangor, datang semua. Kenapa? Karena haibah, kemuliaan, zikir. Tapi Tuan Guru tak bisa datang saking banyaknya, maka dia angkat pengganti. Pengganti asisten itu disebut dengan khalifah. Bahasa Arabnya khalifah, pengganti saya. Saya tak bisa datang, saya angkat satu pemimpin pengganti, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa tu? Kelipah. Siapa? Tuan Kelipah. Khalifah diangkatlah satu khalifah berdakwah ke dalam hutan untuk mengislamkan suku Sakai. Dia tidak masuk ke dalam bawa parang panjang, Islam kalian, kalau tak Islam ku pancung kepala kalian. Tidak, dia datang ke dalam kelembutan. Duduk dia di tangga orang suku Sakai. Apa kata dia? Aku minum tuan, minum tuan. Apa kata dia? Aku tak bisa minum karena banyak anjing berkeliaran. Nanti kalau anjing ini sudah ditambat, baru aku bisa naik ke rumah. Karena bekas tapak kakinya yang basah, najis. Akhirnya mereka mulai menambatkan anjing dengan lembut, dengan santun. Akhirnya Datuk Batin pun marah. Begitu diceritakan dalam buku itu. Batin marah, maka dia tantang, "Hai Khalifah, kau sini sudah merusak keutuhan, kestabilan, keamanan, maka jangan lagi masuk ke dalam. Kalau kau bisa menyunat aku, kau boleh berdakwah di dalam." Ditantangnya Tuan Khalifah. Kata Tuan Khalifah, kalau untuk menyunat engkau tak perlu aku, cukup asistenku saja. Datang asistennya membawa golok. Kalau untuk menyunat Tuan tak perlu pakai ujung, cukup pakai pangkalnya saja. Dihayunkannya sekali, putus. Untung tak diayunnya 2 kali. Begitu kata UU Hamidi bercerita dalam buku itu. Yang melakukan itu langsung ayah kandung dari Tuan Asari Nur, bernama Khalifah Muhammad Nur, yang menceritakan sejarah tarekat Naqsabandia dan Islamkan Melayu tua, tapi masih ada lagi yang belum tersentuh.
ada suku Akit, ada suku Laut, ada suku Talang, Talang Mama, Talang Perigi. Sampai hari ini belum. Saya dibawa nun ke Meranti, dari Pekanbaru naik jalan darat sampai ke Buton, dari Buton menyeberang lagi sampai ke Meranti, dari Meranti terus lagi sampai di tepi laut. Kami pun naik ojek. Pak ojek jangan kencang-kencang. Iya Pak. Sampai di lokasi kami duduk, datang masyarakat. Ustadz Somad tadi sama siapa? Itu sama ojek. Itu Pak Kades tuh Pak. Rupanya yang awak sebut Pak ojek tadi Pak Kades. Nah, akhirnya saya pun mendekatkanlah untuk maaf. Apa kabar Pak Kades? Berapa penduduk kita Pak Kades? 1000 Pak Ustadz. Oh. Yang Islam berapa Pak? 400. Yang 600 masih menyembah pokok kayu. Saya tengoklah pokok kayu besar, diikat daun-daun itu dengan kain-kain putih. Di bawah masih ada dupa, masih memerlukan dakwah Islam. Makanya saya khususkan 6 bulan, sebulan ada satu. Itu kami pergi libur semester, membawa bantuan-bantuan kaum muslimin. Kita bagi-bagi tugas. Ustadz Fulan kemari, Ustadz Fulan kemari. Kami bawa kambing, 50 ekor kambing, dicicil. Di kampung ini 3, di kampung ini 5, di kampung ini 6, di sini. Kambingnya dari mana? Dari facebook.com. Jadi baik juga Facebook ini rupanya. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang baik non muslim gimana? Dibahas oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah bab wakaf. Kalau ada non muslim berwakaf, bersedekah, maka dia langsung dapat balasannya di dunia. Cash and carry, dibalas Allah. Jangan heran kalau dia kaya raya dermawan. Kenapa? Dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat langsung masuk neraka. Makanya kalau sayang, ajak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemarin ketika tausiah di Medan, ada satu Ustadz Somad mau bersyahadat. Syahadat, selesai syahadat langsung dikirimnya gambar. Syahadat habis subuh jam 9 dikirimnya gambar ke saya. Alhamdulillah sudah bersunat. Jangan takut-takuti. Ini banyak orang takut masuk Islam gara-gara kita menakut-nakuti. Bersunat tuh sakit. Mana pula bersunat sakit? Sakit sunat tuh Ustaz, macam digigit semut aja sakit. Padahal dulu mengejar layang-layang berdarah. Kenapa? Karena kita menakut-nakuti orang tak tertarik, pakai bahasa-bahasa provokatif. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar kalimat itu tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 perkara. 1 perkara 25 juta. Pakailah bahasa-bahasa yang lembut, yang lunak. Yassiru, beri kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak mencerminkan agama Islam. Tapi malam ini insya Allah semuanya dalam keadaan salam, damai, tak ada permusuhan. Ramainya kita ini jangan sampai kesannya balik dari ceramah. Cuma ceramah di Duri tadi malam, Masya Allah, hilang selapku. Bukan itu yang diinginkan. Bagaimana ceramah tadi malam di Duri? Oh, bertimbun sampah. Jangan ada satupun orang meninggalkan sampah. Botol, gelas, apapun namanya, kantongi, bawa balik ke rumah. Jangan campaknya di jalan. Bawa balik ke rumah, masukkan ke tong sampah di rumah. Harus bersih, menampilkan kebersihan. At-tahuru satrul iman, kesucian sebagian dari ajaran Islam. Iman tidak akan diterima kalau tidak suci. Salat tidak akan diterima kalau tidak ada wudu. Wudu tak akan diterima kalau airnya tidak suci. Suci tidak akan diterima kalau tidak ada niat yang bersih. Oleh sebab itu jaga kesucian, jangan sampai ada kotor.